Halo guys, ketemu lagi dengan saya Prasetya Desa. Tentunya dengan video-video eksplorasi yang bisa kalian tonton dan saksikan bersama. Kali ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan tanpa saya sangka-sangka di sini tuh saya menemukan sebuah kompleks perumahan mewah. Ada beberapa rumah mewah tadi saya sekilas melihat. Nanti kita akan lihat secara detail bagaimana keadaan rumah dan kompleks serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Pastikan kalian menyaksikan video kali ini. Oke guys, kita mulai eksplorasi ya di sebuah kompleks. Ini saya belum tahu ya, kompleks ruko atau perumahan. Sepertinya perumahan. Tapi nanti untuk pastinya kita akan lihat lebih jelas ya. Kalau perumahan sih nggak tahu ya, bentuknya tuh agak unik kalau menurut saya ya. Nggak seperti rumah pada umumnya. Jadi di bagian depan ini ada halaman yang cukup luas, halaman kosong ya. Lalu di pojok itu kayak ada semacam gardu listrik. Ini halaman yang kosong ini masih bisa dimanfaatkan misalnya untuk dibangun bangunan lagi atau rumah ya. Kita lihat dulu penampakan dari kejauhan. Dari di sampingnya ada jalan akses untuk keluar masuk. Bisa dilewati dua kendaraan, dua mobil ya. Nah, jalan ini tembus menuju ke belakang. Sementara di depan ini ada beberapa deretan rumah. Kita lihat dulu penampakan dari luar. Sementara di sampingnya ada tembok yang sangat tinggi sekali. Dan dihiasi oleh beberapa tumbuhan ya. Seperti ini. Ini rumah atau apa ya? Atau perkantoran, saya kurang tahu juga sih. Tapi kalau melihat bentuknya kayak perumahan, tapi bisa juga dipakai buat perkantoran juga ya. Tapi kalau rumah tuh nggak kayak bentuk rumah pada umumnya, seperti ruko ya kalau menurut saya, itu malah bentuknya tuh. Jadi di depan tuh kayak ada jendela yang besar, bisa dipakai untuk display ya. Jadi kalau di toko-toko itu kan biasanya di bagian depannya tuh ada jendela lalu ada kacanya. Nah dari sini kelihatan ada 3 lantai. Seperti ini bangunannya. Dan di sini sama sekali nggak ada orang. Ada beberapa deretan rumah ya, 1, 2, 3 di bagian depan ini. Lalu di pojokan itu ada 2. Lalu ada 1 di tengah ya, antara bangunan di bagian depan dan bagian belakang. Nah daripada penasaran, nanti kita akan cek dulu di bagian dalamnya seperti apa. Kalau melihat penampakan cara sekilas sih memang tempat ini belum sepenuhnya jadi mungkin masih perlu dibangun lagi ya. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi di atasnya itu sudah dilapisi Ethernet. Sepertinya ada tangga di sini. Oh iya. Sebentar saya cek dulu. Senter saya itu masih nyala atau enggak ya. Jadi tangganya itu selain di belakang tadi juga ada di bagian depan ya. Center saya masih ada baterainya masih ada isinya maksudnya. Kita lihat dulu di bagian depan ya. Jadi tangganya juga belum dilapisi tegel atau keramik.
kita langsung naik saja. Ini sebenarnya termasuk bangunan yang mewah ya. Lihat bangunannya tuh terlihat modern. Wih, kelelawar gede banget. Astaga. Wih, gila. Jadi ternyata kita juga bisa naik melalui pintu depan tadi. Kita lihat di bagian depannya seperti ini. Jadi seperti ini, ada jendela yang besar. Ini bisa dipakai juga buat kafe ya. Kafe atau restoran mungkin. Ini ruangan sepertinya dipakai untuk kamar mandi. Di tengah ini ada space cukup luas. Nah, di sini ada sebuah space ya. Kemungkinan ini bisa dipakai untuk lift. Jadi, kalau saya melihat struktur bangunannya itu bisa dipakai buat lift ya teman-teman. Jadi ini kita langsung naik saja. Ada beberapa rumah, tapi sepertinya rumah antara satu dengan yang lain sama bentuknya. Kita langsung masuk saja di bagian paling atas ya, ini sepertinya. Kita lihat, wow. Jadi di atas itu sudah dipasangin Ethernet, tapi sudah ambrol. Sepertinya memang sudah lama ini tidak terpakai ya. Wah, ngeri. Sayang sekali ya tempatnya ini. Kenapa dibiarkan terbengkalai? Kita lihat di bagian ujung ini. Wow, ini ngeri teman-teman, karena di sini tuh nggak ada pagar, jadi saya nggak boleh. Wih, astaga, nggak boleh terlalu ke pinggir. Selalu ada kelelawar yang mengagetkan. Oke, ini sudah sampai di lantai paling atas. Jadi di area ini sebenarnya cukup bagus karena ada space buat ini ya, ventilasi, lalu ada penerangan. Kita turun lagi ke bagian bawah. Oke, ini baru satu rumah ya. Kita nanti sepertinya akan mengeksplorasi bagian-bagian rumah yang lain. Sepertinya sama saja ya. Bentuk bangunannya ini kayak menyambung ya antara satu dengan yang lain. Mirip semua bangunannya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke bagian dalam juga kayaknya nggak ada perbedaan. Langsung kita ke bagian tengah ini. Nah, bagian bangunan di tengah ini agak berbeda ya. Mungkin ini dipakai untuk kantor pengelola. Jadi rumah ini di tengah antara bagian belakang itu dan bagian depan ya. Sementara masih ada beberapa lahan kosong. Di bagian depan itu tadi beberapa rumah ada 3 unit, tapi sepertinya bentuknya bangunannya sama. Dan karena bangunan belum jadi ya, kita nggak bisa melihat properti yang ada di dalamnya, kan memang masih perlu diperbaiki lagi bangunannya. Selain beberapa bangunan, masih ada
lahan yang cukup luas juga ya. Jadi lahan yang ada di sekitar ini masih bisa dibangun lagi berapa unit. Nah, kita akan coba masuk ke bagian rumah atau bangunan yang ada di tengah ini. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu penampakannya ya, secara general. Di bagian depan ini ada seperti ini. Ini mungkin bisa dipakai untuk kolam ya, atau diisi air. Menarik ini. Nah, di sini kita melihat sepertinya ini adalah ruang resepsionis seperti yang tadi saya bilang. Tempat ini bisa juga dipakai untuk villa ya. Saya kurang tahu ya, mungkin semacam penginapan, rumah yang bisa disewa gitu. Sepertinya sih kalau melihat bangunannya. Jadi rumah-rumah semacam villa eksklusif. Ini ruang tengah sepertinya adalah ruang kantor. Kita lihat. Nah, kalau di bagian tengah ini lantainya sudah di keramik ya. Beda dengan unit rumah-rumah yang tadi itu. Iya, kemungkinan ini adalah villa ya. Villa terbengkalai seperti ini. Ini selain dipakai kantor, bisa juga untuk kafe mungkin. Jadi cocok sekali ini kalau misalnya dipakai buat kafe. Jadi orang bisa di sini duduk-duduk santai, ngopi. Tempat ini by the way berada di tengah kota, dan di pinggir jalan. Tapi kalau kita masuk ke bagian dalam ini, waduh, sial, banyak tai di sini. Tai anjing. Kita lihat dulu view dari atas sih. Wow, di sini ya teman. Kita nanti akan turun lalu melihat rumah yang ada di sana itu. Dan di kiri kanannya, di kanan adalah perumahan warga, sementara di sebelahnya itu adalah pemakaman umum. Oke, eksplorasi di bangunan bagian tengah ini sudah selesai. Iya, sepertinya ini adalah ruang resepsionis. Jadi kalau melihat struktur bangunan ya seperti villa ya. Itu menurut dugaan saya, tapi saya nggak bisa memastikan karena tempatnya belum jadi dan belum ada keterangan namanya juga tempat apa ini, dan sepertinya juga belum beroperasi ya. Karena kalau melihat bangunannya seperti itu, kayaknya nggak mungkin kalau sudah pernah dipakai. Jadi ini bisa banyak banget dapat unit atau bangunan kalau dikembangkan lagi. Wah, luas sekali nih teman-teman. Wah, gila. Oh my god. Ternyata di luar dugaan saya teman-teman. Di belakang itu ternyata masih ada beberapa bangunan lagi. Jadi di pojok dan bagian depan ini adalah termasuk bagian dari komplek ini. Menarik ini teman-teman. Gila. Tapi sebenarnya ini lebih menarik kita eksplorasi di bagian pojok ini rumahnya. Bangunannya sama, terlihat modern tapi ada sentuhan naturalnya juga ya. Di sini kita melihat ada beberapa properti ya. Terutama di pojok itu ada sofa mewah, mantap ini teman-teman. Halo, villa terbengkalai. Ini adalah kitchen. Nah, ini
sudah dipasangin kitchen set tapi sudah hancur berantakan. Kita langsung naik ya. Tangga di sini tuh sempit sekali. Wih, halo. Apakah ada sesuatu menarik di sini? Wih, kenapa saya merinding di sini? Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Waduh, gila. Jadi ini ya teman-teman, ada bebatuan ini bebatuan alami menarik karena mengingatkan kita pada bangunan-bangunan resort ya. Seperti halnya di bagian depan tadi, rumah di bagian depan, di sini juga eternenya sudah pada ambrol. Halo. Kamar mandinya belum ada properti. Nah, beberapa keramik di sini nggak tahu ya apakah diambilin orang. Nah, dari sini kita bisa melihat langsung ke jalan raya teman-teman. Ada beberapa interior, ini nggak tahu ya, mungkin kayak spring bed. Dari sini langsung menghadap jalan raya ya, rumah di bagian pojok ini, jadi kelihatan jelas itu. Tapi kalau kita di dalam sini itu nggak terlalu ya, masih pendengaran suara kendaraan tapi nggak terlalu bising sih. Oke, ini menarik sekali. Di bagian depan itu tadi masih bisa dipasang kaca. Kita naik ke lantai atas. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, ada 3 lantai. 1, 2, 3. Wih, di sini menarik. Tapi di sini lebih menarik karena ada propertinya ya. Dan temboknya juga udah dilapisin wallpaper ya. Lalu ada ruangan lift juga. Tapi hawanya di sini agak creepy ya teman-teman. Oh iya, di sini juga seperti ini. Ada kaca seperti bukan saya. Jadi ada kacanya ini bisa untuk di bagian dalamnya itu kita bisa melihat langsung ke luar. Lalu kalau kita berada di dalam nggak terlalu gelap. Aduh, di sini agak aneh hawanya. Walaupun siang hari, entah kenapa ya. Oke, kita turun. Karena masih banyak rumah teman-teman. Ternyata di luar dugaan saya teman-teman. Komplek ini ternyata luas, lebih luas dari dugaan saya. Saya pikir tadi cuma ada 5 unit, tapi ternyata ada bagian tersembunyi di komplek ini. Itu membuat saya semakin penasaran ya. Kita lihat akan kita temukan nantinya. Ikuti terus ya videonya. Aduh, astaga, agak selokan ternyata. Oke, ini ya tadi. Bagus sih menurut saya, keren, mewah sekali. Kemungkinan adalah residence, bisa di atau perumahan yang bisa disewakan juga ya. Jadi tadi ada 5, terus tambahan lagi 5, berarti ada berapa? 10 ya. Kalau saya berjalan di sini tuh kayak semacam berada di tengah kota mati ya, karena rumah-rumah di sini kosong. Nah, di bagian sana itu menarik ya, karena sudah dipasangin pagarnya berupa kaca gitu. Demikian juga di sana. Lalu rumah itu juga. Jadi antara rumah satu dengan yang lain tuh progresnya berbeda-beda.
saya juga menemukan sofanya itu juga mewah, komplek perumahan mewah. Halo, kita naik ya. Wow, keren, mantap sekali spotnya ini. Dan di sini juga sudah dipasangin pintu. Kalau di depan tadi belum ada pintunya, atau mungkin sudah ada tapi dilepas orang. Woi, halo. Oh my god, kenapa saya merasakan hawa yang aneh di sini? Nah, di sini apa ya? Menarik, ada space seperti ini, ada pintunya juga. Saya ingin penasaran melihat bagian atas dari area sebelah sini tuh. Apa karena saya naik turun jadi ngos-ngosan? Oh, banyak sekali pintu-pintu yang sudah dilepas. Nggak tahu apakah pintunya dilepas orang. Karena banyak sekali properti. Ini ada kaca-kaca. Nah, di sini. Tadi yang saya bilang, waduh, ada ininya, pagarnya. Dari sini tuh juga bagus, maksudnya tenang ya, walaupun di tengah kota. Oke. Apakah ada orang yang pernah tinggal di sini? Karena saya melihat tadi tuh ada banyak sekali puntung rokok. Kita turun. Sudah selesai eksplorasi kita. Kita akan lanjutkan ke bagian yang lain. Ada 10 unit rumah dan satu bangunan kantor. Lalu masih banyak lahan kosong. Jadi artinya tempat ini masih bisa memuat atau dibangun lebih banyak unit lagi sebenarnya. Dan ini lahannya sangat luas, nggak seperti yang terlihat di depan ya. Kalau di depannya tempatnya sempit, tapi berbeda ketika kita masuk ke bagian dalam ya. Dan ini sangat, nah berbeda dengan di bagian depan ya. Di sini suasananya lebih sejuk karena banyak sekali pepohonan, kalian lihat ya. Tapi ngeri sih di sini karena sangat rimbun sekali. Di samping itu kayaknya tenis court ya. Lapangan tenis. Kayak hutan kalau kita masuk ke bagian sini tuh. Lalu ini nggak tahu ya sampai mana batasnya lahan ini. Tapi perbandingannya lebih banyak lahan kosong kalau saya lihat. Nah, di sini juga kelihatan rumahnya itu sudah tertutupi pohonan. Tapi lebih creepy sih kalau di sini hawanya. Ngeri, merinding saya. Nggak tahu kalau malam gimana. Tapi nanti kalau ada waktu kita coba nanti eksplorasi malam ya. Tapi sementara kita cek dulu suasana di siang hari. Nah, di sini tuh ada pepohonan seperti ini. Pohonnya tuh mepet banget dengan rumah. Saya akan naik lagi. Sebenarnya saya capek karena tadi ada berapa rumah yang saya naik turun. Halo.
Kita lihat di bagian lantai 2. Kita lihat view-nya seperti ini teman-teman. Jadi di bagian pojok ini ada ruang garasi juga. Tapi karena saya penasaran, saya ingin lanjutkan saja sampai ke lantai 3. Di rumah paling pojok ini, tapi sayang ini nggak bisa dibuka masih terkunci. Tuh. Padahal saya pengen lihat view-nya itu di atas. Kita terpaksa kita turun lagi. Sebenarnya saya penasaran ya, ingin lihat view penampakan dari atas tadi, mana ternyata pintunya terkunci. Jadi sepertinya video eksplorasi kali ini sudah cukup sampai di sini, karena sudah beberapa rumah saya eksplorasi ya. Memang nggak semua rumah saya masukin karena banyak banget ya rumahnya, 10 unit. Lalu bangunannya juga belum jadi sepenuhnya. Ini nggak banyak properti yang saya temukan. Kecuali tadi ada beberapa rumah yang ada propertinya, seperti sudah dipasangin properti ya, seperti kitchen set, lalu ada sofanya. Tapi sebagian besar bangunan belum jadi sih. Dan sebenarnya tempat ini berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi dengan lebih banyak unitnya. Oke guys, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya eksplorasi di perumahan mewah terbengkalai di Jakarta Selatan. Pastikan kalian dukung channel Prasetya Dehai. Berikan dukungan dengan cara klik tombol subscribe, like, komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian.